Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebes people di rumah. Senang rasanya saya Hajratul Aswad kembali menjumpai Anda di program obrolan Karebosi edisi hari ini yang akan mengangkat tema penegakan hukum di 2022. Pemirsa Selebes People, menyikapi kasus korupsi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, tentunya menyita perhatian publik. Dan misalnya saja kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua Kota Makassar yang sebelumnya pada Kamis 30 Desember 2021 lalu, polisi resmi menahan 13 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua Kota Makassar. Dan seperti apa dan bagaimana menyikapi kasus-kasus korupsi di Kota Makassar sendiri, serta bagaimana proses menegakkannya. Saat ini saya sudah bersama beberapa narasumber di studio Selebes TV dalam program talkshow Obrolan Karebosi yang akan menemani kita membahas tema kita hari ini, penegakan hukum di 2022. Pertama ada Bapak Muhammad Nur selaku pengamat hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Selebes TV. Iya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya hadir ya Pak ya. Sip. Kemudian ada Bapak Tri Suhendra selaku aktivis anti korupsi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat datang juga di studio Selebes TV. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Saya langsung ya Pak bertanya ke Bapak Muhammad Nur yang pertama. Pak, bagaimana sih pandangan Bapak menyikapi kasus dugaan korupsi di Kota Makassar, khususnya kasus Rumah Sakit Batua ini? Iya, jadi saya sering kampanyekan itu terkait persoalan penegakan hukum seperti tema yang disampaikan tadi. Memang cenderung ya seolah-olah nanti terjadi baru kemudian dilakukan penegakan hukum. Padahal seharusnya, dan ini yang selalu kita kampanyekan dengan teman-teman, adalah lakukan pencegahan. Iya, lakukan dulu pencegahan, lalu kemudian maksimalkan pencegahan itu agar supaya tidak terjadi korupsi. Nah, di Indonesia ini sudah menjadi rahasia umum. Rahasia umum. Iya, menjadi rahasia umum. Kasus korupsi menjadi rahasia umum. Menjadi rahasia umum di Indonesia. Nanti ada sedikit persoalan, ada penanganan proyek, cari-cari kesalahannya, cari-cari masalahnya, kemudian dilakukan proses hukum, penegakan hukum. Nah, saya dengan teman-teman yang lain, dengan orang-orang yang anti korupsi, itu sering menyampaikan kalau seperti ini korupsi di Indonesia ini tidak akan pernah hilang, berkurang ya? Iya, tidak akan pernah berkurang juga tidak akan pernah terjadi. Itu Jadi, kenapa Pak? ya karena itu masalahnya, diberikan keleluasaan dulu dia melakukan pelanggaran hukum, lalu kemudian ada dilakukan penegakan, harusnya pencegahan. Pencegahan seperti apa yang Bapak maksudkan Pak? Ya, pencegahan, sosialisasi hukum, kemudian menyampaikan tentang apa yang mereka kerjakan dan apa yang melanggar hukum, lalu kemudian itu yang dikawal sebaik-baik mungkin. Nah, saya punya pemikiran seperti mohon maaf ya, KPK ya. KPK ini seolah-olah nanti terjadi lalu kemudian lakukan penangkapan. Ya. Tidak pernah kita melihat ada upaya KPK ini untuk melakukan pencegahan secara maksimal. Ya, bukan hanya sekedar untuk tempel-tempel stiker-stiker di kantor-kantor tentang stop korupsi dan lain-lain sebagainya. Tapi pencegahan-pencegahan itu dimulai dari dia benar tidak dalam lelang proyek itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Yang kedua, benar tidak dia menduduki satu jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Nah, kalau dengan caranya saja itu salah, anggaplah umpamanya lelang jabatan harus bayar sekian, mendapat proyek harus bayar sekian. Nah, ini yang jadi problem. Ya, jadi mimpi di negara ini penegakan hukum ataupun juga kasus korupsi itu dikurangkan ataupun juga ditiadakan. Dikurangkan atau tidak ataupun juga ditiadakan. Jadi menurut Bapak dari kasus lelang jabatan dan juga lelang proyek Pak, apakah Bapak secara tidak langsung mengatakan bahwa di Indonesia kita sendiri semua institusi tidak ada yang pure murni gitu Pak? Saya tidak mengatakan semua institusi ya. Jadi saya berbicara tentang sebuah mekanisme tentang
Mekanisme penegakan hukum. Iya, mekanisme tentang lelang proyek itu, mekanisme terkait persoalan menduduki satu jabatan untuk mendapatkan satu proyek sesuai dengan perundang-undangan, aturan hukum atau tidak. Nah, kalau itu didapatkan dengan cara harus membayar, ya kan, maka tentu korupsi itu dimulai dari sana ya, dari situ. Apakah memang itu sudah menjadi tradisi ya Pak ya? Ya kalau dikatakan tradisi bisa iya. Kalau juga bukan dikatakan tradisi memang terjadi. Iya kan? Jadi itu masalah. Makanya kalau hukum kita berharap, saya senang terhadap Pak Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Polri menyampaikan kalau ada anggota yang melakukan kesalahan, anggota yang salah menyalahgunakan wewenang, tindak. Ya kan? Nah, ini aturan, ini hukum yang telah dibuat oleh beliau dan kita apresiasi sekuat mungkin. Ya, kita apresiasi dan hanya segelintir pimpinan-pimpinan tertinggi Polri yang mampu untuk menyampaikan itu. Menyampaikan penegakan hukum ini ya. Ya, penegakan hukum karena beliau merasa bahwa memang harus dimulai dari institusi itu. Ya, betul. Ya kan? Harus dimulai dari institusi itu. Karena kalau umpamanya ada perkara, ada masalah, ada kasus, semua didirikan dengan harus membayar, bagaimana mungkin korupsi itu bisa hilang? Bisa hilang, karena memang memulainya saja sudah dari jalur korupsi ya Pak. Bisa dibilang jalur korupsi ya pemirsa. Kemudian Bapak Tri Suhendra, bagaimana pandangan Bapak mengenai kasus korupsi yang sudah banyak bergilir di Sulawesi Selatan sendiri Pak? Oke, kalau kita mengikuti beberapa tahun terakhir ini, seperti di Makassar ada beberapa kasus korupsi yang kemudian mulai terkuak dan bahkan di tingkat provinsi juga ada demikian. Hal ini saya ingin memulai bahwa majunya suatu negara itu tidak terlepas dari majunya juga penegakan hukum di dalamnya. Betul. Jadi kita bisa lihat beberapa negara-negara dunia yang begitu maju penegakan hukumnya, ya maju juga suatu negaranya. Indonesia bagaimana hari ini? Kalau kita lihat di Indonesia dari persepsi secara global, maka secara penegakan hukum Indonesia sangat rendah. Sangat rendah. Maksud Bapak sangat rendah itu seperti apa Pak? Dari beberapa aspek penilaian, mulai dari keterbukaan, ketiadaan korupsi, transparansi, bahkan pemberian hak hukum bagi sipil dan sebagainya, itu ada poin penilaian. Dari 68 survei negara, maka Indonesia ada di urutan ke 50-an gitu. 68 negara yang disurvei, Indonesia berada di urutan 50. Lalu seperti apa sih Pak menyikapi lemahnya penegakan hukum di negara kita? Bapak apakah punya satu langkah awal yang boleh diambil oleh pemerintah Indonesia menegakkan hukum seperti apa? Oke. Kalau kita lihat masalahnya kan penegakan hukum di Indonesia banyak sekali sebenarnya masalahnya. Mulai dari pembentukan peraturannya, kan mulai pembentukan peraturan itu sudah dimulai sebenarnya. Yang kedua, bagaimana mentalitas atau profesionalisme dari penegakan hukumnya. Nah, ini yang biasa menjadi masalah utama di situ. Nah, di kulturnya, budaya hukumnya. Budaya hukumnya. Jadi menurut Bapak memang perlu perombakan di kultur hukum itu sendiri. Itu Pak? Sangat perlu. Saya pikir yang seperti yang Bapak katakan tadi, peran pimpinan sebagai misalnya Kapolri dalam memberikan contoh kepada bawahannya itu sangat penting untuk sampai di tingkat bawah. Anda bisa bayangkan ketika pimpinannya mulai tegas sampai di urutan ke bawah, maka saya pikir sangat rendah untuk kecenderungan untuk melakukan korupsi. Lalu institusi atau instansi yang terkait dalam penegakan hukum sendiri, apakah memang sudah berjalan dengan mekanisme yang ada atau masih ada penyimpangan menurut pandangan Bapak? Secara sistem sudah berjalan sangat baik, secara sistem. Tetapi itu yang saya katakan, ada saja terkadang oknum-oknum yang punya budaya hukum yang kadang menyimpang dari apa yang harus dia lakukan gitu. Misalnya aparat-aparat, ya, oknum-oknum aparat ada terkadang ketika masyarakat mengakses hukum, ada saja beberapa oknum yang secara tidak langsung meminta bayaran gitu. Oknum-oknum yang meminta bayaran. Jadi jika di dalam satu instansi atau institusi memiliki oknum ya Pak ya, dengan kuantitas yang lebih banyak nih, apakah yang disalahkan tetap oknum? Bukankah oknum juga adalah tuan rumah dari si instansi itu? Jadi apakah instansi dan oknum itu bukan suatu hal yang harus dipisahkan menurut saya? Jadi apakah itu menjadi berseberangan atau memang sudah make sense lah orang-orang mengatakan instansi ini dengan oknum-oknumnya sudah dicap buruk karena penegakan hukumnya yang tidak
sesuai dengan mekanisme seperti itu Bapak? Kalau kita lihat secara umum ya, kan kita harus melihat mulai dari strukturnya, mulai dari kelembagaannya, isi norma hukumnya, dan kulturnya. Kalau kita lihat dari sisi kelembagaan, semua kan sudah bagus sistemnya sebenarnya. Hukumnya juga, norma hukumnya sudah bagus, semua peraturan sudah tersedia. Yang terakhir ini yang kalau ini yang kurang bagus kulturnya atau budaya hukumnya, maka yang kedua tadi akan sia-sia. Dua tadi akan sia-sia. Jadi menurut Bapak, oknum sebagai penegak di dalam menjalankan sistem ini gitu Pak. Iya, budayanya di dalam instansi itu sendiri begitu Pak ya. Jadi apakah boleh nih misal kuantitas yang melanggar hukum di dalam suatu instansi ya, melanggar hukum lebih banyak, apakah perlu perombakan? Oh oke, ini dihempaskan deh untuk menjaga nama baik instansi seperti itu? Harusnya begitu, tetapi yang poin paling penting adalah bagaimana dia pimpinannya bisa membina dulu. Pimpinan, jadi kita kembali lagi ke pimpinan ya untuk strukturalisasinya. Strukturnya. Saya ke Bapak Muhammad Nurde Pak. Pak, jika sebelumnya polisi telah menahan 13 tersangka tadi ya, kita tahu ya Pak, tadi saya menjelaskan bahwa ada 13 tersangka, untuk kemudian berkasnya dilanjutkan ke kejaksaan, bagaimana itu Pak menurut Bapak? Iya, jadi tentu sudah memenuhi syarat-syarat untuk dilimpahkan. Dan saya kira kawan-kawan kepolisian itu punya pertimbangan tersendiri dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi kalau umpamanya dua alat bukti sudah cukup untuk dilanjutkan ya dilanjutkan. Tapi tentu orang yang sudah ditahan masih dalam praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah. Iya, belum finish karena belum ada putusan. Nah, jadi orang ditahan itu ya tentu ada syarat-syaratnya, ya kan? Contoh umpamanya dia ditahan karena takut untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Saya kira sangat wajar-wajar saja kalau memang itu sudah memenuhi unsur dua unsur untuk bisa dilakukan penahanan. Tapi kan untuk sampai kepada pembahasan apakah dia terbukti korupsi atau tidak, ya terlalu dini untuk dibahasakan saat ini. Karena masalahnya ya tentu harus melalui mekanisme proses persidangan yang ada. Nanti majelis hakim dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada akan dihadirkan untuk apa orang ini terbukti atau tidak terbukti untuk bersalah. Jadi kalau terkait persoalan korupsi rumah sakit ini, ya tentu kita menunggu proses hukum yang sedang berjalan, ya kan? Nah, saya cuman tertarik tadi tentang mekanisme proses penegakan hukum dan lain sebagainya. Saya sering juga menyampaikan di tempat ini juga saya pernah sampaikan ya. Saya sampaikan bahwa di Indonesia ini terlalu banyak penegak hukum. Terlalu banyak penegak hukum. Jadi kita bingung ya mau lapor kemana gitu ya. Iya, contoh maaf ini ya. Polisi menangani korupsi, jaksa menangani korupsi, KPK menangani korupsi, BPK juga menangani korupsi dan lain sebagainya. Sehingga tumpang tindih tentang penegakan hukum. Ya, saya pernah bawa satu materi di salah satu universitas, saya sampaikan kalau selama ini perguruan negeri ini Presiden tidak mengambil satu sikap untuk memperkecil ruang gerak penegak hukum yang tupoksinya, ya kalau umpamanya kasus korupsi, ya hanya umpamanya diberikan wewenang untuk KPK, wewenang KPK untuk menangani korupsi, ya kasus pidana, apalagi dan lain sebagainya, ada kepolisian, kejaksaan ya untuk melakukan penelitian dan lain sebagainya. Nah, baru untuk memperkecil ruang gerak ini tidak ada saling tumpang tindih lagi dalam penegakan hukum. Polisi mengatakan terdakwa bersalah, jaksa mengatakan tidak cukup bukti. Jadi tidak ada secara spesifik terkait persoalan penanganan kasus tertentu. Contoh umpamanya korupsi, polisi juga boleh melakukan penyelidikan dan penyidikan. Betul. Kemudian kejaksaan boleh melakukan penyelidikan dan penyidikan. KPK boleh juga melakukan penyidikan dan penyelidikan. Nah, ini masalah. Yang jadi masalahnya ketika sekarang ada apalagi namanya aturannya. Aturan, Pak. Polisi baru melakukan pemeriksaan ketika terbukti ada dari inspektorat temuan
BPK boleh melakukan polisi melakukan pemeriksaan ketika ada temuan dari BPK. Nah, ini masalah menurut saya, ya, karena orang melapornya ke polisi, tapi inspektorat bilang nggak ada temuan, ya, nggak ada korupsi di dalamnya. Ya sudah, kalau tidak ada korupsi, nggak usah dilanjutkan, ya kan? Nah, saya mimpi, dan kita mungkin semua mimpi, dan mimpi semua orang ini, bahwa kenapa ada KPK, berikan ruang KPK untuk membentuk di wilayah-wilayah seluruh Indonesia yang menangani terkait persoalan korupsi, ya kan? Kemudian kepolisian, ya kriminal dan lain-lain sebagainya. Bapak, bukankah KPK sudah terbentuk di seluruh wilayah Indonesia? Iya, tapi tidak ada kantornya kan? Tidak ada kantornya, itu yang menjadi permasalahan. Ada orangnya tapi tidak ada kantornya. Ada orangnya tapi tidak ada kantornya. Bagaimana mau memaksimalkan bekerja begitu Pak? Ya, sehingga inilah jadi problem. Nah, KPK ini dibentuk di negara ini kan adanya ketidakpuasan publik terkait persoalan kinerja dari institusi kepolisian dan kejaksaan. Betul, Bapak. Ya kan? Nah, tapi faktanya ternyata KPK juga mengambil penyidik dari kejaksaan dan kepolisian. Betul. Nah, ini yang jadi problemnya maksud saya. Kenapa tidak ada spesifik yang menangani kasus sehingga tidak ada tumpang tindih? Di lapangan ini kan sering kita dengar polisi mentersangkakan, jaksa menyatakan tidak cukup bukti, kembali lagi berkasnya dan lain sebagainya. Nah, siapa yang kita harus percaya? Siapa yang harus kita percaya? Iya kan? Siapa yang kita harus percaya? Dan siapa penyidikan yang harus dipercaya? Tidak ada konsentrasi khusus di negeri ini terkait persoalan penanganan satu perkara. Iya kan? Nah, apalagi korupsi. Mohon maaf. Itu yang saya maksud tadi. Kenapa tidak lakukan pencegahan dari awal? Orang mau jadi kepala desa, ini rahasia umum loh. Rahasia umum. Orang mau jadi kepala desa saja harus mengeluarkan budget sampai 500 juta, sampai 1 miliar. Iya kan? Kenapa tidak tangkapi? Pemerintah daerah juga tidak tegas untuk melakukan apalagi namanya pencegahan. Harusnya pemerintah daerah setingkat bupati umpamanya sampaikan dong ke bagian penerimaan ini, pendaftaran desa, PMD ya. Ya. Coba sampaikan, kalau ada calon kepala desa melakukan money politik atau berfoya-foya atau membayar atau mengeluarkan hadiah dan apapun juga, diskualifikasi. Ini setidak-tidaknya dalam lingkup kecil ya Pak ya, sudah Iya. melakukan aktivitas korupsi sendiri. Nah, ini fakta. Jadi fakta yang ada di lapangan. Di lapangan ini kita melihat dan hal itu terjadi dan itu ada di sekitar kita. Cuman ya kami ini sebagai pengamat ya hanya mendoakan dan bisa bicara, menegur, tapi untuk melakukan penindakan itu tidak ada kewenangan kami. Benar sekali. Nah, inilah yang jadi problem. Makanya saya sampaikan kalau ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, di sini peran pentingnya KPK, penegak hukum, baik setingkat polisi kalau memang masih memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan ataupun juga melakukan penangkapan terhadap korupsi, maupun juga kejaksaan. Di sini di awal, karena kalau ini tidak dimaksimalkan untuk dilakukan penegakan pencegahan, saya yakin bahwa mimpi untuk penegakan hukum di negeri ini Dongeng untuk saja. cerita dongeng untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jangankan pemberantasan, ya kan? Pencegahan saja sulit. Jangankan pemberantasan, pencegahan saja sulit. Itu perlu kita garis bawahi ya. Jangankan pencegahan, jangankan mencegah, bukan. Jangankan diberantas, dicegah saja untuk sulit. Tidak ada. Jadi menurut Bapak semestinya KPK perbenahan KPK ke depannya itu seperti apa di tahun 2020 ini? Harapan Bapak? 2022 harapan kita semua, ya, saya dan kita semua, seluruh rakyat Indonesia adalah bagaimana negeri ini, ya, kalau memang tujuannya untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka mulailah untuk melakukan pencegahan korupsi itu. Lelang-lelang jabatan di dinas-dinas tertentu, di dalam satu wilayah-wilayah tertentu, dengan membayar sekian-sekian, sampai ada informasi, ada laporan, dan ini A1 kadang-kadang disampaikan ke kita, mau jadi kepala sekolah harus bayar 150 juta, iya kan? Bagaimana mungkin dana sekolah itu tidak dikorupsi, iya kan? Bagaimana mungkin? Karena pemulanya saja sudah melakukan proses apalagi penanaman benih-benih
korupsi itu sudah dimulai dari awal, ya kan? Nah, ini kembali lagi kesadaran itulah yang harus dibangun. Kita berharap di 2022 ini ada reformasi hukum yang total yang dilakukan. Saya sepakat, dan hanya baru Kapolri kali ini yang saya pernah dengarkan langsung bicaranya menyampaikan di media bahwa kalau ada oknum polisi yang melakukan pelanggaran, menyalahgunakan wewenang, potong kepalanya. Orang-orang yang pimpinan-pimpinannya ini harus dipertanyakan untuk terkait persoalan anggotanya, apa itu apalagi namanya, dia tegas atau tidak tegas dalam melakukan penindakan korupsi sendiri ya Pak ya. Baik, Bapak, saya kembali ke Bapak Tri siapa tadi? Tri Suhendra. Iya, Tri Suhendra. Pak, ini Pak, melihat penegakan hukum di tahun 2022 akan berjalan ini, seperti apa ke depannya sih Pak yang perlu dilakukan? Oke, kalau melihat di tahun 2022 ini, di beberapa tahun belakang ini, 2-3 tahun sebenarnya ada hasil kajian bagaimana kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, dan hampir setiap tahunnya itu akan lebih menurun gitu, lebih menurun. Nah, jadi kita harapkan di tahun 2022 ini ada upaya bersama, mulai dari pimpinan negara, begitu juga para penegak hukum, untuk sama-sama memperbaiki hal tersebut. Karena kita tahu ada juga beberapa penegak hukum yang sebenarnya ikut bermain, sehingga hal-hal demikian harus dicegah terlebih dahulu. Mulai dari reformasi tubuh aparat penegak hukum sendiri yang mulai harus diperbaiki, sehingga ketika benar-benar menjalankan kewenangannya, tidak ada lagi terjadi penyalahgunaan kewenangan. Nah, salah satu poin paling penting itu adalah ya, pada dasarnya kita semua ini punya kecenderungan melakukan penyalahgunaan kewenangan atau korupsi. Betul ketika sekali. kita duduk mendapatkan kekuasaan. Betul sekali. Nah, lantas bagaimana cara mengatasinya? Yaitu yang pertama adalah kuatnya pengawasan, kuat transparansi. Nah, kalau itu semua bisa diperbaiki, saya pikir semuanya bisa baik. Dan yang kedua adalah kita tahu bahwa pelaku korupsi di Indonesia 86%-nya itu, data terbaru itu alumni perguruan tinggi. Alumni perguruan tinggi. Jadi selain aparat penegak hukum, saya pikir lembaga pendidikan juga harus ikut andil dalam memperbaiki indeks penegakan hukum di Indonesia, khususnya penegakan korupsi. Penegakan korupsi sendiri ya Pak ya. Lalu kemudian seperti apa melihat aturan dan juga wewenang yang selama ini dari tahun ke tahun berjalan Pak? Bagaimana melihat, apakah sudah efisien atau masih ada yang perlu? Kan kita tahu sendiri ya, kebijakan-kebijakan yang ada dari tahun ke tahun itu sama saja, namun hasilnya yang kita dapatkan ya masih itu saja. Ya, kalau kita melihat dari segi norma hukum atau kebijakan atau peraturannya, saya pikir di banyak hal perubahan ini ada perubahan yang semakin membaik. Ada perubahan semakin membaik. Semakin membaik dari segi mana itu? Dari beberapa, misalnya saja ada beberapa aturan-aturan itu yang lebih menekankan pada aspek pencegahan misalnya. Nah, itu sesuatu yang baik. Tetapi yang kemudian yang kedua adalah sebaik-baiknya suatu aturan pasti akan ada celahnya gitu. Ada celahnya. Akan ada celahnya. Pak, pencegahan yang dilakukan pemerintah dan instansi yang terkait apa saja sih sampai hari ini? Salah satu poin penting kalau kita lihat pencegahan, misalnya pencegahan di korupsi ya, pencegahan korupsi, salah satu langkah pemerintah yang perlu kita apresiasi dengan banyaknya proses elektronik lelang gitu. Elektronik lelang. Lebih banyak misalnya tender dan sebagainya kan lebih ke elektronik, lelang misalnya. Tetapi walaupun ada demikian, ada lelang dan sebagainya, kadang ada celahnya gitu. Kalau kita lihat bersama, banyak kepala daerah sebenarnya yang di beberapa tahun terakhir ini menjadi tersangka korupsi. Penyebabnya mulai dari sistem sudah bagus, ada elelan dan sebagainya, tapi selalu saja ada celahnya untuk memanipulasi itu. Betul sekali. Berarti celah-celah ini yang menjadi PR kita ke depannya begitu ya Pak ya. Pak Muhammad Nur,
menyikapi kasus korupsi nih, bagaimana pola penegakan hukum di tahun 2022 Pak di Kota Makassar sendiri? Di Kota Makassar? Iya. Ya, tentu yang kembali lagi ke yang tadi, bahwa kalau mau dilakukan penegakan hukum terkait persoalan korupsi, ya tentu lakukan pencegahan secara totalitas. Pencegahan secara Iya, totalitas. diawasi itu wali kota, gubernur saat melakukan lelang-lelang jabatan maupun juga proyek. Untuk apa? Karena disinilah yang jadi masalah terbesar saat ini adalah janji-janji politik yang tidak ada selesainya. Janji politik yang tidak ada Iya. selesainya, Pak. Itu seperti Ya, apa? jadi orang ini datang ya karena pernah berjasa, sehingga diberi ruang, sekalipun orang itu tidak memiliki tupoksi maupun juga keilmuan terkait persoalan itu. Ini jadi masalah. Atau karena melibatkan keluarga. Melibatkan dinasti ya Pak ya? Iya, dinasti. Dinasti. Melibatkan keluarga. Maaf ya, saya sering menyampaikan begini. Suaminya bupati, istrinya ketua DPR, iya kan? Bagaimana mungkin melakukan pengawasan eksekutif dengan legislatif? Iya, betul. Ya, itu akan selesai diranjang itu kalau menurut saya. Orang tuanya bupati, gubernur, anaknya anggota DPR, ya kan? Nah, ini hebat. Bikinlah aturan. Selama bupati ini menjabat, keluarga ini tidak boleh ada yang jadi anggota DPR. Iya kan? Tidak boleh ada yang menjadi anggota DPR dari keluarga intinya. Dari seperti keluarga itu. itu, istri, anak, keponakan, iya kan? Bukankah itu Keluarga saudara inilah yang tidak boleh. yang tidak boleh? Ya kalau bicara lagi pasti pertanyaannya melanggar hak asasi manusia kan? Iya. Tapi Iya. untuk demi menegakkan hukum, Demi menegakkan hukum, karena akan menjadi tumpang tindih kewenangan tugas-tugasnya. Suami mencuri, istri membela. betul. Mohon maaf ini ya, saya tidak menyebut siapa dan orangnya, Ini tapi yang terjadi. ini yang terjadi Yang saat terjadi. ini. Nah, bagaimana caranya? Ya kan, mau dilakukan penegakan hukum. Ya. Nah, orang yang mau diawasi berada satu rumah dengan kita. Nggak mungkin lah, masa anak memenjarakan orang tuanya? Ya tidak make sense Istri, ya, Pak, ya? iya. Nah, dari sinilah mungkin ya, ini pikiran saya loh, Iya. mungkin karena terlalu longgarnya, terlalu berdasarkan atas hak asasi manusia itulah, sehingga segalanya bisa diatur dan bisa didamaikan. Bisa diatur dan bisa Iya, didamaikan. jadi bukan lagi masalah hukum dibicara, toh? Masalah ya hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Iya. Kita terlalu berfokus pada hak asasi manusia. Iya, cuman kan persoalannya begini. Kalau hak asasi manusia, saya sering menyampaikan begini. Kalau mau melakukan penegakan hukum dengan melanggar hukum, itu nonseng namanya, cerita mati. Cerita mati. Iya kan? Menegakkan hukum untuk dengan cara melanggar hukum. Kalau mau menegakkan hukum, jangan melanggar hukum. Kan begitu. Nah, yang mana hak asasi manusia yang dilabrak ataupun juga yang tidak dipenuhi pada saat suaminya bupati, istrinya jadi anggota DPR. Katanya, ya ini ada haknya untuk bisa maju. Iya, ada haknya. Tapi ada hak orang lain yang tidak terpenuhi. Iya kan? Ada hak orang lain yang lebih banyak yang tidak terakomodir. Siapa mereka? Rakyat. Kan itu jadi problemnya. Makanya pencegahan inilah yang harus dilakukan. Dan mulai dari sini. Mulai dari bupati, wali kota, gubernur, bikin itu PMD. Ya, pemerintah daerah ini yang menangani tentang desa. Buatlah ini aturannya. Siapa yang mau jadi kepala desa, mengeluarkan uang, bagi-bagi sembako dan lain-lain sebagainya, diskualifikasi dong. Harus berani, bupati harus berani. Kalau tidak berani, cerita mati. Iya kan? Betul sekali. Iya. Jadi Bapak, kita terlalu kental ya dengan sirik napace. Kalau bahasa Makassarnya seperti itu ya. Kita Iya. terlalu kental membalas jasa-jasa orang yang sudah bekerja di belakang layar supaya kita bisa duduk di seperti itu, maksud Bapak. Iya, karena ini mohon maaf ya. Ini juga rahasia umum saya. Rahasia Buka-bukaan umum, saja ini. Iya. Ya. Ya, saya pesuruh mengundang saya sebagai pengamat hukum. Ya. Contoh umpamanya si A mau jadi bupati, saya punya uang, saya berikan pinjaman. Sudah duduk, ya ada proyek ini aturlah untuk saya dong sebagai pemilik modal.
Nah, apa itu korupsi? Ya kan? Akan terjadi korupsi di dalamnya. Karena kenapa? Orang itu tidak memiliki spesifikasi ataupun juga keilmuan terkait persoalan apa yang akan diberikan. Tapi tetap dipaksakan untuk diberikan. Sehingga korupsi itu kadang-kadang tidak disengaja, tetapi terjadi. Terjadi Karena tidak ada kemampuan dan keilmuan terkait persoalan apa yang akan dikelolanya. betul sekali. Iya kan? Makanya KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang mana yang korupsinya, yang mana nepotismenya, yang mana kolusinya, kan begitu. Ya kan? Makanya KKN ini harus include tiga-tiganya. Oh, ternyata ada nepotismenya. Karena ada ini keluarganya sendiri umpamanya kan. Dan lain-lain sebagainya. Ini yang jadi problem. Ini problem kita ya. Iya. Dinasti itu ya Pak ya, yang paling banyak di sini di lapangan. Iya. Dinasti. Benar. Kemudian dari kasus yang sedang hangat-hangatnya di Kota Makassar, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai dugaan korupsi rumah sakit bantuan tersebut? Ya, saya kembali sampaikan tadi bahwa kita percayakan proses hukumnya. Kita percayakan proses Ya, hukum. proses hukum. Apakah dia terbukti atau tidak terbukti, ya kan? Dan satu juga saya pesankan, maupun jaksa, maupun hakim, maupun juga polisi harus berani mengatakan tidak ketika memang tidak menemukan alat bukti. Ya kan? Jangan malulah. Ini kan kadang-kadang jaksa memaksakan kehendak, ya kan? Sekalipun tidak ada bukti-bukti yang kuat, tapi karena sudah berproses hukum di wilayahnya, maka ya seolah-olah terjadi korupsi. Saya kagum sama Jaksa Agung saat ini ya, yang menyatakan jaksa jangan taunya cuma dakwah dan menuntut saja. Kalau memang itu tidak cukup bukti, ya jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Ya kan? Harus gentle ini penegak hukum. Harus gentle. Jangan karena mengejar target umpamanya atau apalagi mengejar nama dan lain sebagainya, ya hanya pertarungan yang ada di permukaan adalah pertarungan nama bukan lagi pertarungan penegakan hukum, ya kan? Nah, ini problem masalah besar di negeri ini. Makanya kita mintalah ke Pak Jokowi, Pak Presiden, ke Pak Kapolri, ya kan? Kemudian Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Coba lihat ke bawah ini, proses-proses penegakan hukum anak-anak buahnya ini sudah benar atau tidak. Sudah benar atau tidak. Nah, kemudian saya ke Bapak Tri Suhendra. Begini Pak, kasus korupsi itu kan merupakan tindak kejahatan yang besar ya. Lalu, luar biasa. Iya, luar biasa besar ya. Lalu bagaimana terkait penegakan hukumnya? Apakah sudah ada efek jerah? Oke, kalau kita lihat kasus korupsi, nah itu seperti yang dikatakan tadi, itu kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Penegakan hukum di Indonesia kalau kita lihat dari tahun ke tahun, bahkan saya pikir bertambah terus. Efek jerahnya? Bertambah terus, dan saya pikir efek jerahnya itu masih tidak terlalu tidak mampan. Bahkan kalau kita lihat di media kan, kita lihat di media ada yang pakai rompi kan senyum-senyum saja lambe-lambe. Iya, dia berasa artis ya Pak. Iya betul kan. Jadi kalau efek jerahnya saya pikir kurang menggigit ya, bagaimana? Bahkan misalnya ketika di undang-undang korupsi terhadap misalnya bencana, dalam bencana itu kan harusnya dituntut hukuman mati. Iya. Pertanyaannya, ada nggak pernah dituntut hukuman mati? Jawabnya nggak pernah. Nggak pernah ya untuk kasus. Tetapi kasus korupsi dalam bencana kan banyak terjadi. Seperti itu. Jadi kita kekurangan efek jerah. Iya, harus ada satu lah minimal ya. Betul. Satu. Kalau saya sedikit ya tambahkan. Kalau saya hukum mati pun juga tidak akan memberikan efek jerah. Iya. Kenapa? Kalau saya miskinkan saja. Miskinkan. Iya. Itu miskin. Totalitas semua hartanya disita oleh negara. Miskinkan, yang dimiskinkan. Iya, maksud Bapak itu kalau seperti dimiskinkan itu bukan dia saja, tapi istrinya, anaknya, dan keluarganya. Nah, ini korupsinya 1 triliun, 100 miliar, ditahan 5 tahun, ya keluar nikmati uang. Betul. Sehingga tidak bisa menjadi efek jerah. Tidak bisa. Kalau saya miskinkan, totalitas miskinkan. Ambil seluruh hartanya, biarkan dia tidak punya harta. Rumahnya sita, mobilnya, kendaraannya, semuanya sita. Itu Ya. yang menjadi. Iya. Akhirnya dia merasa bahwa, wah, saya keluar pun di penjara, itu tidak ada lagi yang tersisa. Ini korupsinya 50 miliar, ya, denda 50 juta, di penjara 3 tahun, keluar, ya sudah poya-poya. Saya melanjutkan pertanyaan saya tadi ya Pak ya. Pengawasan terhadap proyek pemerintah agar terhindar dari penyimpangan. Bagaimana sih Pak seharusnya?
Oh, saya ini. Iya Pak, Bapak Muhammad. Tadi kan saya bertanya ya Pak ya, sebelum iklan, Iya. Bagaimana seharusnya proyek itu dilakukan agar tidak ada penyimpangan. agar supaya tidak ada penyimpangan? Ya tentu didasarkan pada pengawasan yang kuat. Pengawasan yang kuat itu seperti Ya. apa Pak? Ya itu maksud saya. Makanya kan harusnya ada pengawas eksternal, bukan Adanya internal. pengawas eksternal. Iya kan? Bukan internal, bukan hanya sekedar inspektorat, BPK dan lain sebagainya. Tapi ada yang eksternal, yang mungkin negara ini dalam hal ini adalah KPK, umpamanya, di luar daripada orang-orang yang tersangkut paut dengan kedinasan di institusi itu. Karena kalau di dalam ruang lingkup ini, ya nanti ada lagi kecurigaan, wah ini ada permainan antara inspektorat BPK dengan yang lainnya ini, umpamanya kan. Nah, ini semua yang harus dihindarkan. Nah, baik pengawasan secara eksternal yang saya bahasakan tadi, maka dikencangkan juga itu komitmen bupati dalam pemberantasan korupsi. Dikencangkan ya. Iya, kencangkan pemerintah daerah wali ini. kota, iya pemerintah daerah, dikencangkan juga itu. Ya, jangan hanya sekedar janji mengucapkan lalu kemudian itu tidak terrealisasi. Ya kan? Kalau ada memang anggotanya seperti itu melakukan pelanggaran tanpa pikir panjang, eksekusi. Eksekusi. Iya kan? Jangan dipertahankan. Tadi Nah. kita malah melihat dipertahankan ya Pak ya. Iya, ini malah dibela katanya. Karena katanya seperti ini karena orang yang masa sih cuma 1, 2, 3 orang baik di dalam lingkungan wilayah kerja Pemda umpamanya kan. Kan tidak mungkin. Nah, ini makanya saya meminjam kalimat presiden. Jangan pandang bulu dan jangan takut untuk melakukan menangkap orang-orang korupsi. Jangan pandang bulu ya. Iya, jangan siapapun orangnya dan orang dari manapun juga dan pangkatnya apapun juga tidak boleh ada hukum harus tetap ditegakkan. Nah, cuman kan di lapangan ini berbanding berbalik dengan apa yang disampaikan Pak Presiden. Betul sekali. Kadang-kadang instruksi itu ya hanya dikonsumsi hanya segelintir orang, tapi tidak ada rasa takut bagi mereka yang harusnya melaksanakan instruksi itu atau peraturan itu. Ini yang jadi masalahnya di dalam negara kita. Sehingga pengawasan sampai ke tingkat paling rendah itu harus secara totalitas dilakukan. Secara totalitas dilakukan. Kemudian saya ke Bapak Tri Suhendra nih Pak. Ya. Penegakan hukum di tahun 2022 ini apakah bisa membebaskan Makassar dan Indonesia dari kasus korupsi? Menurut Bapak? Kalau membebaskan saya pikir sangat sulit ya. Sangat sulit. Sangat sulit. Karena kalau kita lihat korupsi hampir terjadi di semua lini. Di semua lini. Hampir di semua lini dan hampir terjadi juga di semua instansi. Betul sekali. Nah, untuk memberantas betul-betul saya pikir sulit. Tetapi harapan optimis kita ya tentu ada. Nah, kalau kita setiap tahunnya sama-sama mentransformasi penegakan hukum, saya pikir di tahun 2022 pun akan sangat bisa kita atasi dengan mengurangi. Kalau memberantas secara seluruhnya saya pikir sangat sulit. Mengurangi saja itu sudah alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang kedua saya pikir kenapa banyak terjadi korupsi di daerah, khususnya misalnya kepala daerah, salah satu penyebabnya itu adalah tingginya biaya politik. Gaya politik. Biaya politik. Biaya. Biaya ya. Biaya politik. Anda misalnya kepala daerah mau mencalonkan diri itu menghabiskan miliaran gitu. Iya, Jadi puluhan miliar ya. Iya, puluhan dan sampai ratusan gitu. Ketika dia terpilih misalnya, otomatis ada kecenderungan untuk mengembalikan dong. Untuk mengembalikan Iya. tadi ya dananya. Iya. Jadi kita dari 2021 ke bawah itu apakah memang sudah terjadi yang seperti itu? Ya, Masih terjadi. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini terjadi. Dan itu yang salah satu banyak keluhan misalnya itu tinggi sekali biaya politik yang terjadi dan otomatis ketika mengeluarkan biaya yang sedemikian besarnya ada kecenderungan untuk mengembalikan. Siapa yang mau rugi misalnya habis ratusan miliar dan tidak dapat apa-apa? Betul sekali. Jadi kita bisa bilang juga nih hak asasi manusia sebenarnya tidak ada ya di dalam instansi ini karena kita lihat sendiri siapapun yang mencalonkan harus memang berwarga negara Indonesia tapi harus punya uang gitu ya. Iya. Itu yang digaris Itu bawahi. problematika misalnya kenapa jadi korupsi di daerah-daerah misalnya. Jadi orang-orang yang jujur ini walaupun punya wewenang dan kapasitas di sana tergeser karena nggak punya uang gitu. Iya, seperti itu. Seperti itu di lapangan ya. Terakhir,
Seperti apa sih dan bagaimana penegakan hukum di 2022 agar menciptakan iklim yang bersih dari kasus-kasus korupsi? Bukan membersihkan ya, mengurangi lebih tepatnya ya. Di Kota Makassar sendiri dan Indonesia ya tentunya. Harapan Bapak, pertama di Bapak Muhammad Nur dulu deh. Baru kemudian ke Bapak ya, statement closing. Baik. Silakan. Kalau saya tetap tadi, saya sepakat dengan Bapak Tri Sendra. Bapak Tri ini bahwa kos politik ini terlalu mahal. Ongkos politik kita terlalu Kosnya mahal. politik ini terlalu mahal. Terlalu Ya kan? mahal. Untuk menjadi kepala daerah didukung oleh partai politik itu satu kursi 500 jutaan loh. Wah. Ya tanya itu partai-partai politik. Ya bohong kalau mereka tidak mau mengaku. Ya kan? Satu kursi untuk menjadi kendaraan untuk bisa menjadi kendaraan dalam satu konstelasi politik, ya. Itu harus dibayar. Jadi kalau umpamanya ada yang menyatakan bahwa itu partai politik tidak melakukan itu, kalau saya, ya KPK ini yang harus ditangkapi. Ya, no? Partai-partai politik ini, Menkumham cabut isinya. Ini kan komitmen untuk memberantas korupsi kan? Benar. Ya kalau komitmen memberantas korupsi cabut isinya. Kenapa? Karena tidak sesuai lagi dengan asas dia dibentuk. Benar sekali. Iya kan? Nah ini jadi problemnya. Coba tanya semua calon-calon kepala daerah bayar tidak partai politik untuk bisa menjadi pengusung, bayar itu 500 juta paling minimal satu kursi. Jadi kalau 8 kursi kali 500 sekian banyak kan? Jadi bisa dikatakan semua orang yang duduk di kursi parlemen Iya, kecuali yang independen kan. menginginkan kembalinya tadi Wah ya. iyalah. Ya, Bukan artinya rahasia. Ini rahasia umum. keluarkan 50 miliar, ya minimal kembali 100 miliar. Maaf ini ya. Tapi ini saya sampaikan rahasia umum, dan apa yang saya sampaikan ini saya bisa pertanggungjawabkan loh. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya bisa dipertanggungjawabkan. Saya siap diundang untuk berdiskusi, ya kan, tentang itu. Karena kita ini juga sebagai akademisi, praktisi, kami juga ini adalah orang politik, Betul. ya toh, bergabung di partai politik. Kami juga tahu bahwa ada mekanisme seperti ini yang terjadi. Nah, ini yang memilukan hati ketika ini tidak bisa di counter. Makanya untuk menjadi seorang pejabat di negeri ini jangan mimpi jadi pejabat kalau tidak punya uang. Jangan mimpi jadi pejabat kalau tidak Iya. punya uang. Iya. Pertama prinsipnya dia baik, hebat, punya keilmuan, tapi tidak punya uang. Jangan mimpi. Jangan mimpi. Iya kan? Dia tidak hebat, tapi punya uang. Mimpi dia jadi pejabat, kan begitu. Makanya Indonesia pada hakikatnya tidak butuh orang yang benar, orang cerdas, orang yang mampu. Butuh orang berduit untuk menjadi pemimpin. Butuh duit. Untuk menjadi pemimpin. Nah, ini masalah besar. Iya, Ini masalah kita ya dari tahun ke tahun dan kita Itu tidak tidak akan tahu, pernah. tidak tahu kapan akan berakhir gitu Pak ya. Kita akan undang nanti KPK ya. Semoga ya kemudian ini KPK concern gitu Pak ya. Konsen iya. Iya. Saya ke Bapak Trisandra silakan. Closing statement-nya. Oke, saya mengutip satu pendapat ahli, dia mengatakan bahwa semakin besar suatu kekuasaan seseorang, maka semakin besar juga kecenderungannya dia melakukan korupsi. Gitu. Betul. Semakin Jadi, besar ya. semakin besar kekuasaan seseorang, maka semakin besar juga kecenderungannya dia melakukan korupsi. Nah, ini yang terjadi di hampir semua daerah dan negara. Jadi, bagaimana langkah menanganinya kalau kekuasaannya semakin besar? Sinilah perlunya ada sistem pengawasan yang baik gitu. Sistem pengawasan yang baik. Sistem pengawasan yang baik dan berimbang gitu. Misalnya seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwa ketika suaminya bupati, istrinya DPRD dan anaknya dan sebagainya, ini saya pikir yang harus diminimalisir karena sistem saling mengawasi. Misalnya bupati harus diawasi betul oleh DPRD, berarti DPRD harus independen dong, nggak boleh ada keterkaitan antara keduanya gitu. Betul. Jadi harus sistem yang saling mengawasi, inilah yang kemudian harus kita kembangkan. Yang kedua adalah bagaimana peran aktif dari masyarakat. Peran aktif dari masyarakat. Biasanya kan masyarakat juga tahu sendiri. Mereka di sini terjadi kecurangan nih, di sini terjadi penyalahgunaan kewenangan. Nah, bagaimana suara-suara atau aspirasi masyarakat ini bisa betul-betul dijemput bola, misalnya aparat penegak hukum, sehingga kecurangan tersebut bisa langsung dicegah sebelumnya. Betul sekali. Ya, jadi peran besar dari masyarakat, peran besar dari aparat penegak hukum yang harus benar-benar disinkronkan sehingga ada saling sistem mengawasi dan saling mengimbangi begitu. Saya pikir itu yang bisa kita perbaiki ke depannya. Itu yang harapan dan Iya. perlu kita perbaiki ke depannya. Oke baik, pemirsa Celebes People di rumah,
Usai sudah perbincangan kita yang sangat menarik mengenai penegakan hukum di negeri kita, terkhusus di Kota Makassar, bersama Bapak Nur dan juga Bapak Tri Suhendra. Akhirnya saya Hajatul Aswad mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan undur diri dari hadapan Anda. Waalaikumsalam. Sampai jumpa pemirsa. Terima kasih ya Pak sudah Sama-sama. datang.